Selamat siang sahabat Femina, jumpa lagi di Food 911 Kitchen Secret. Saya Trianura Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan memandu acara selama 50 menit ke depan. Kita juga akan bersama-sama mengundang rekan saya yang juga ada di divisi Boga Femina, yaitu Kak Isyana Atiningmas. Apa kabar semua sahabat Femina? Kita akan mengajarkan sebetulnya bikin es campur, tapi bentuknya challenge. Jadi Tria nanti akan mengundang Isyana. Nah, kita akan memperlihatkan semua kepada sahabat Femina gimana sih cara bikin es campur yang gak itu-itu lagi. Nah, oke. Nanti sahabat Femina akan menyaksikan dua resep. Satu kreasi dari Tria dan satunya lagi kreasi dari Isyana. Sudah ada semua di tempat teman-teman. Nah, nih ada Mbak Pipit. Hai Mbak Pipit. Mbak Pratiknya, Mbak Sofi, Mbak Herta, boleh disebut loh, lagi posisinya lagi di mana nih? Lagi berpuasa kah? Ya sedang berpuasa, boleh ditulis. Saya pengen baca nih di kolom komen, lagi ada di kota mana dan apakah sedang berpuasa, dan boleh juga di sharing loh. Sukanya es campur yang seperti apa ya? Semoga acara ini nggak bikin lapar ya, tapi malah memberikan banyak inspirasi. Di hari kedua di hari kedua berpuasa akan bikin apa? Oke. Nah, oke. Hai Mbak Mega, hai Mbak Claudia. Yes, saya akan sebentar lagi mengundang Isyana. Nah, teman-teman, kita akan memulai acaranya dengan pembuatan es campur ya. Dua es campur, satu versinya Tria, satunya lagi adalah versi dari Isyana. Setelah itu kita akan punya sesi untuk tanya jawab ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya es campur atau mungkin mau bertanya tentang resep lain, atau mau bertanya ide, mau bikin puding, atau mau bikin cake yang enak seperti apa, atau rasa apa yang sedang tren, boleh banget ditanyain ke kami para jurnalis Boga di Femina di kolom komen ya. Ditunggu pertanyaannya. Sudah ada produser kita, Rajasa, yang akan mencatat semua pertanyaan sahabat Femina. Akan kita jawab, semoga waktunya pas ya di akhir acara. Oke, pasti nggak sabar nih mau bikin kreasi saya seperti apa. Nanti saya akan bikin dulu, setelah itu nanti challenge berikutnya 15 menit kemudian kita akan melihat Isyana bikin apa. Oke. Nah, saya akan pertama mengundang dulu Isyana ya. Oke, sebentar saya tulis dulu judulnya juga. Nah, oke, kita hari ini punya program Femina Live Ramadan ya, hashtag Femina Live Ramadan. Nah, untuk live pertama kita seputar Boga battle es campur ya. Siapa sih kemarin yang sudah pernah nonton battle saya dan Isyana bikin kreasi dari mie instan Samyang? Nah, itu udah ada tayangannya di IGTV, Instagram Femina Magazine, bisa dilihat itu. Teman-teman udah dapat dua resep kreatif juga. Nah, hari ini kita akan bikin es campur. Saya akan undang dulu Isyana di akun One Wear Femina ya. Oke. Nah, sudah standby Kak Isyana. Mari. Halo Isyana. Halo Kak Isyana. Halo Cici. Cici Tria, apa kabar? Baik, nah sehat nah. Kamu puasa gak sih? Alhamdulillah sehat, masih puasa juga hari ini. Belum bolong. Yalah, baru 2 hari. Ya, kamu baru 2 hari loh. Ini bahkan belum genap 2 hari. Kita lihat apakah setelah kita bikin es campur ini Isyana akan masih bertahan buka puasa nanti pas maghrib ya dong ya. Semoga bertahan ya, soalnya aduh ini seger-seger banget nih bahan-bahan di depan nih. Aduh, pengen cepet-cepet buka puasa. Sudah beberapa teman Femina pokoknya sudah siap nontonin kita. Isyana, kamu kan aku undang lagi nih untuk menerima tantangan battle ya. Kali ini adalah battle es campur. Setelah kemarin kita battle mie instan Samyang ya. Isyana, kamu udah siap dong dengan kreasi es campur kamu? Boleh kasih bocoran? Kamu mau bikin bocoran yang kayak apa sih? Aku nggak nyoba. Rasa-rasanya kayak seger-seger. Ini mengingatkan gue lo nih, mengingatkan saya akan apa ya, minuman yang dulu zaman waktu masih kecil aku suka minum, tapi nggak tahu nih teman-teman suka minum juga atau enggak nanti. Soalnya ini kan personal aku ya gitu, jadi itulah ceritanya. Dan terinspirasi juga dengan minuman yang sekarang lagi tren juga, tapi nanti ditwist-twist sedikit supaya gampang buatnya di rumah. Gitu, Cici. Okay.
Kalau Pokoknya tadi Cici aku bikin udah apa? Yes, tadi aku udah bilang nih sebelum aku mau mengundang Isyana di akun Femina Magazine, aku sudah bilang sama dia jangan bikin yang klasik ya, karena itu Ya, namanya curang. Jadi ini memang challenge-nya memulai kreativitas kami, oke? Okay? Kalau aku hari ini bermain oke. dengan buah eksotis, ada manisannya loh. Oh, oke. Sip, Oke, sip, sip, sip. Sekarang gimana nih, Ci? Isyana aku mau tanya dulu dong. Apa? Sebelum kita mulai demonya nih, aku mau tanya-tanya sama Isyana, karena pasti Isyana punya tips tersendiri, begitupun aku. Sebetulnya kalau untuk berbuka puasa, kalau kita mau bikin yang manis-manis gitu, es campur, kalau kamu sukanya rasanya seperti apa sih? Atau misalnya untuk es campur tuh ada paduan rasanya nih supaya matching, yang ini harus ketemu ini, ada kayak pakemnya nggak sih? Sebenarnya kalau menurutku pakemnya nggak ada ya, terus sesuai selera sama teman-teman di rumah mau senengnya yang apa. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku senengnya yang manis-manis. Entah kenapa aku sukanya kalau buka puasa manisnya tuh yang kayak susu kental manis creamy creamy gitu. Jadinya kalau aku bikin buka puasa antara yang manis creamy atau yang emang seger gitu, yang bening seger gitu. Jadinya itulah kadang-kadang suka ganti-ganti biar nggak bosen-bosen juga gitu. Tapi kalau soal apa ketemu apa itu nggak ada pakemnya. Tapi yang aku suka itu adalah permainan tekstur. Karena kalau Oh, misalkan teksturnya, misalkan kan kalau misalkan es buah atau es campur lah kayak gitu kan, teksturnya antara buah yang satu dengan buah yang lain itu agak sama, itu kayaknya agak bosen. Nah, aku suka mainnya yang di tekstur-tekstur gitu. Jadinya satu mungkin yang lembut, satunya yang kriuk-kriuk, satunya yang apa gitu, yang agak-agak nendang-nendang gitu. Jadinya aku mainnya di situ sih biasanya biar lebih seru di mulut gitu. nah, Gitu Ci, kalau kalau aku, kamu, kalau Cici, kalau aku sukanya yang justru nggak suka yang creamy, nah. hmm, Jadi yang aku akan bikin hari ini jadi memang mencerminkan selera aku banget. Jadi serba buah-buahan dan biasanya nggak pakai susu. Jadi dia mengandalkan hmm, misalnya air kelapa gitu. Jadi pakai ah, buah-buahan. Aku juga misalnya hmm, kan kalau aku nih aku juga punya es campur favorit. Aku punya es campur favorit dari kampung halamanku. Karena aku oke, orang Riau, Indonesia ini kan punya banyak banget berbagai macam es campur ya gitu. Kalau hmm. aku kalau dari Riau nih ada namanya es campur, namanya es laksamana mengamuk. Pernah dengar nggak? Pernah nggak? Seru amat. Itu apaan sih? Belum pernah dengar. Belum. Itu suka ada loh. Tapi ya makanya aku ini pasti teman-teman kalau ada yang tahu nggak, ada yang pernah dengar nggak, coba boleh tulis di kolom komen. Es laksamana mengamuk itu dari Riau. Jadi dia itu pakai buah-buahan, tapi dia pakai mangganya mangga kueni. Mangganya itu orang mangganya dari Sumatera, Oh. banyak banget tumbuhnya. Ah, Harum sekali harumnya dari khas ya. Oke. ya. Cici, Jadi nggak perlu Cici sirup, Kak, aku mau nanya boleh, Ci? santan dan gula. Kenapa? Aku mau nanya, Cici kan suka ngurangin gula kan? Cici sekarang kan udah emang lagi mengurangi gula. Biasanya kalau Cici mengganti gula itu dengan apa, Ci? Kalau alternatifnya banyak sekali sekarang. Misalnya, of course kita pasti udah tahu kita bisa pakai cairan dari gula merah. Nah bahkan sekarang kemarin ada wanita wirausaha Femina juga yang bikin misalnya dia udah dalam bentuk gula semut, sudah dalam bentuk cair. Kalau dulu kan kalau kita misalnya mau Oh, bikin gula merah kita harus cairkan sendiri ya, manual. Nah, hmm. kalau yang jadi kayak juruh gitu ya namanya. Nah, kalau yang wirausaha Femina bikin ini, dia bikin gula semut sudah dalam bentuk simple sirup. Jadi langsung dituang, nah itu kayak Oh, madu, bagus banget. oh jadinya Jadi praktis ya. iya itu udah kayak pernah kita coba. Juga ada dari gula lontar. Kayak banyak Hmm, banget sekarang alternatifnya kalau kita pergi ke UKM-UKM di daerah, dan juga itu sudah banyak banget di online berbagai hmm, macam pengganti untuk gula merah hmm. yang sama-sama lebih rendah glycemic ya. Jadi maksudnya dia nggak cepat menaikkan gula darah, dan tentu misalnya madu juga gitu. Nah, Ah, orang iya, gula iya, iya. pasir juga susah, nah maksudnya harus dilarutin dulu kan supaya Larutin memang dulu, betul. Oke oke. deh. Kita langsung Hmm, aja ya, nak. Aku akan bikin oke, reaksiku dulu ya. Kamu kasih aku waktu berapa oke. menit nih? Bapak produser, dikasih waktu berapa menit? 15 menit ya?
15 menit, Cici. Ayo, aku akan hitung 15 menit mulai dari sekarang. Oke. Nah, ini Wah, sahabat Femina sudah terlihat ya. Saya punya bahan-bahannya. Suara saya terdengar jelas? kedengeran kok, Ci. Oke. Saya punya, teman-teman boleh catat, abis ini resepnya akan hadir di femina.co.id. Saya punya manisan mangga. Nah, Itu manis mangga yang udah jadi ya, Ci. Langsung beli di toko yang udah begitu ya, Ci ya? betul. Jadi teman-teman kalau di toko ada manisan mangga sama yang kayak udah ada rasa pedesnya. Jangan dipilih yang rasa pedes ya. Tapi bisa juga sih kalau selera. Karena kan es campur juga bisa ada yang kayak pedes-pedes kayak apa tuh nak? Es campur yang di Jogja itu. Ya, ya, ya. Ada Ya, es krim rujak. rujak es. Rujak Ya, es. Nah ini kita memakai manisan mangga. Saya tiriskan airnya. Karena di air itu ada pewarnanya nak, dan itu berlebihan, dan itu akan membuat minuman menjadi kuning keruh. Jadi tiriskan dahulu. Setelahnya adalah salak, manisan salak. Jadi bedanya ketika dia menjadi manisan, teksturnya itu dia menjadi seragam ya. Jadi kalau kita makan salak kadang ada yang keras, ada yang lembut. Kalau kita nggak olah jadi manisan dulu, ini dia teksturnya akan menjadi seragam, lebih lembut. Dan ada manisnya lebih terkonsentrasi ya. Jadi manisnya lebih berasa. Setelah itu semuanya bisa didapatkan dengan mudah. Sekarang di minimarket sudah ada semua. Dan tentunya jawara kita punya belewah. Oh, belewah. Ya, nanti teman-teman pilih belewahnya yang bagus. Lihat. Yang aku suka bingung adalah ya, kenapa? Yang aku suka bingung adalah kenapa belewah cuma muncul di bulan puasa ya. Di bulan-bulan lain jarang banget belewah ya. Itu mungkin ada permainan dagang nak untuk meningkatkan demand lebaran. Oke. Sih, apakah benar belewah hanya musimnya di saat lebaran atau iya kan? Nah, ini belewahnya akan diapain, Cici? Jangan ada yang bosok-bosok. Nah, belewah ini kan kalau tadi Isyana ngobrol soal tekstur, nah dari mengubah bentuk aja kita juga bisa memberikan tekstur yang berbeda, yaitu kita akan membuat belewahnya kita serut. Satu lagi kita bentuk bulat. Oh, jadinya ada dua macam ya, Ci ya, biar apa namanya, teksturnya juga main-main gitu ya. Ya, dan selanjutnya tentu adalah cincau. Teman-teman juga apalagi kalau bisa membuat cincau hijau sendiri juga boleh. Kalau ini kita boleh beli dari supermarket juga tentu saja bisa. Gitu. Dan terakhir, favorit saya adalah air kelapa asli. Ya, air kelapa. Ya, tapi sayangnya memang kalau air kelapa ini dia cepat sekali. Wah, ada yang ngasih love, thank you. Ada tuh bilang, wah, belewah. Nah, ini sayangnya kalau es kelapa kita nggak bisa storage ya. Dia harus langsung diminum di saat itu juga. Karena dia cepat sekali basi. Kalau udah dibuka, mas, jam aja udah basi ya. Oke, saya akan mulai ya. Oke, lanjut Cici. Teman-teman Femina di rumah kalau ada yang mau nanya mengenai es campur yang dibikin oleh Cici Tria, silahkan diketik di kolom chat ya, di kolom komen supaya nanti bisa aku tanyakan langsung nih. Atau ada yang mau cerita mengenai es buah kreasinya di rumah juga nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama di sini ya. Oke, ini yang kita bulet-buletin dulu ya, Ci ya. Ya, saya akan bikinnya untuk 1-2 porsi ya, Nak. Oke. Wah, ini enak banget ini. Terinspirasi juga dari, tahu kan Pat Bingsunya Korea itu, es campur Korea yang kayak... Iya. Dia banyak sekali bermain dengan melon kalau mereka ya. Jadi saya... bulat belewahnya seperti ini. Gula semut tangkal kawung jadi haus, Ci. Iya nih, jadi haus nih. Sabar ya. Nanti segera beli bahan-bahannya, bisa dibikin di rumah. Karena bahan-bahannya kan juga gampang ya dicari ya.
Di supermarket Ya, ada, tinggal beli. semua belewah tiba-tiba udah masuk di minimarket hari ini. Isyana, Kalau kalau es campur misalkan apa? 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 kalau misalkan nggak ketemu belewah, pakai melon bisa kali ya, Cia? Bisa pakai melon. Cuman melon itu kalau kita Bisa. nggak pinter-pinter pilihnya banyak yang belum terlalu manis ya. Kalau belewah itu biasanya udah manis banget. Iya. Nah, Mhm. pokoknya teman-teman pilih belewahnya juga yang kulitnya masih bagus ya. Banyak yang kulitnya udah bonyok, banyak banget. Jadi itu nanti nggak bisa dibentuk kecuali kalau memang kalian mau dihaluskan menjadi jus gitu bisa. Tapi kalau mau dibentuk yang kayak gini, pilih yang lebih lebih keras saat dipegang dari luar. Isyana es campur klasik. Kamu sukanya es campur klasik apa aja? Aku itu sukanya, ya karena tadi yang aku bilang aku sukanya yang creamy-creamy gitu ya. Aku sukanya es teler. Klasik banget ya. Cuma sederhana, cuma kental manis, alpukat, kelapa, sama nangka. Sebenarnya kan es teler kan itu ya. Cuma Ya. banyak yang menjual modifikasinya dikasih tambahan-tambah lain gitu. Turunan-turunan es teler itu kan juga banyak Ci, kayak misalkan es oyen. Es oyen Bandung kan sebenarnya kan base-nya sama, cuma dikasih pacar Cina biar cantik apa tambah menarik gitu kan. Dan banyak banget yang memodifikasi es teler ini gitu. Kalau Cici sukanya apa Ci? Buka puasa di rumah es apa? Kalau aku sukanya seperti kayak gini nih ya, pakai belewah karena menurutku belewah itu dia manisnya natural dan wangi banget nah, jadi nggak pakai sirup lagi, ya kan? Oke Cici, kata Bapak produser 10 menit lagi. Ayo, Oke, ayo. sekarang yang kedua ya. Nah ini yang Oh. untuk serutnya saya akan langsung masukin di piringnya sebagai base. Jadi ini mangkuk saji. Saya pilih yang transparan biar teman-teman bisa lihat. Mhm. Bentar ya. Jadikan sebagai base. Oh, jadinya emang ini penyajiannya di mangkok ya, Ci ya? Iya, ini es campur yang di mangkuk. Bisa juga di gelas tinggi ya. Mhm. Ini cuman karena isinya banyak, jadi aku lebih suka kalau teman-teman isinya relatif lebih banyak, teman-teman bisa sajikan di dalam mangkuk gitu. Oke, Ah. tangan saya udah cuci tangan ya, sahabat Femina. Kalau misalkan nggak punya kerokan kayak gitu, bisa juga pakai ini ya, apa namanya, eh, parutan yang biasa kayak parutan keju. Mungkin kayak gini juga bisa nih. Nih. Iya bisa. Tapi ini udah banyak lah nak di pasar, lebih praktis, lebih cepet nak. Iya. Ya kan kalau nggak ada, beli aja. Gampang. Belilah, belilah ini. Kalau yang biasa bikin buka puasa sendiri sih biasanya ada. Kalau enggak, ya bisa pakai garpu juga. Yang penting itu berarti kalau mau pakai garpu harus pilih belewahnya yang rada lembut ya. Kalau ini kan soalnya kalau garpu kan bukan pisau, kalau ini kan memang pisau. Gitu, ya. Nah, Aduh beneran cuma oke. 10 menit lagi nih. 10 Saya menit nggak bisa lagi. panjangkan waktu. Oke. Ini, oke. Lalu diapain nih, Ci? Sebentar ya. Ini. Nah, ini aku tuh nggak kepikiran loh kalau manisan-manisan itu bisa dijadiin es buah kayak gini. Iya, Ternyata kadang kita Cici makan, saya hobinya. makan begitu aja. Nah, ini sekarang saya kasih layernya es batu ya, layer setelahnya. Teman-teman kalau yang punya mesin es serut, silakan banget. Mesin es serut juga ada sih, yang bentuknya udah kayak yang plastik gitu ya, Mhm. yang dari plastik. Nah, ini saya pecahkan dulu ya. Jangan kaget ya, teman-teman yang nggak punya itu. Nah, oke. Nanti dia akan mencair sendiri, nak, karena saya akan menambahkan air kelapa. Tadi ya. Oke, secukupnya. Ini Cici akan nambah pemanis lagi atau emang udah ngambil dari manisnya
bahan-bahannya aja? Aku tidak pakai pemanis lainnya, cukup pakai dari manisan aja karena mangganya, karena buah-buahnya udah buah-buah manisan ya. Kalau manisan tuh udah Oke, manis banget. Nah, ini oke. saya akan ambil Cici, beberapa. Ya, Cici, ini ada yang bilang katanya suaranya Cici Tria kurang terdengar. oke. Ini kita iris tipis. Harus tipis supaya dalam 1 sendoknya bisa masuk berbagai macam tekstur buah. Oke. Wah, ini ada Unipa. Favorit buat buka puasa es teler, tos dulu sama Kak Isyana. Yeay, tos sama kita. Nih, dari Nurma Zambro, es favoritku di bulan puasa, kelapa muda campur cendol, jadi mupeng kakak, mupeng. Nah, coba nih sekali-sekali yang biasanya nyoba sukanya cendol, sukanya es teler, mungkin boleh nyobain resepnya Cici Tria, dan nanti juga mau coba resep aku dan bisa pilih siapa yang favoritnya yang mana di antara battle aku sama Cici Tria. Iya, Oke. nih teman-teman, jadi pokoknya banyak banget yang ngira manisan buah itu cuman buat dimakan as it is aja gitu aja, padahal bisa banget diolah jadi es campur tuh enak banget karena es campur itu semakin kalau buah-buahan banyak itu dia nggak akan nabrak kok rasanya karena sama-sama, apalagi kalau sama-sama buah tropis kayak seperti ini, nah dia akan matching, nah rasanya Nah, saling matching. Oke. Ria akan masukin ya, mulai ya layer selanjutnya. oh, Nah ya, kebayang ya. Jadi ini mah udah, karena kan air kelapa juga udah manis ya, nak. Jadi bagi anak iya. mereka yang sedang diet, low sugar, please. Bahkan es campur Malah kadang-kadang, ya, es batunya bisa kok. malah kadang-kadang kalau misalkan dapat kelapa yang udah bener-bener tua, selain manis, ada juga seperti sodanya ya air kelapa itu ya. Oh iya, bener banget. Nah, itu cincaunya ya, Ci ya. Kalau misalkan cincaunya mau bikin sendiri dengan daun cincau ada di rumah juga nggak apa-apa kan ya? Iya, banget banget. Itu, dan kalau yang kita bikin sendiri itu yang dari daun memang sedikit ada kayak rasa daunnya ya, kalau cincau hijau kan. Iya. Seperti memang ada Kalau yang langu ya. daunnya, tapi itu kalau udah ketemu pemanis gitu di dalam es campur mah tetap enak aja. Kalau ini kan ada langunya ini. Kalau yang hijau itu memang ada langunya dikit. Nah ya, saya bentuknya dia memanjang ya. Nah, yes, oke. Nah, sudah. Oke. Sahabat Femina terlihat ya. Oke, terlihat. Oke. Setelah itu, saatnya yang terakhir adalah dia akan menambahkan bulatan melon. Oh, yang tadi ya, yang bulatan-bulatan tadi ya. Yes, tuh ya. Taruh di pinggir-pinggirnya. Wow. Jangan lupa di sini kita akan foto ya. Jadi kita tetap cantik. Jadi kalau untuk buka puasa, selain enak, tampilannya juga harus menggugah. Nah. Oke. Ini ada yang bertanya nih, Miss Sidarta. Nah, es teler sama es campur bedanya apa? Hayo, apa coba Ci bedanya Ci? Apa koko pandan? Kalau, hah? Koko pandan. Es teler sama es campur bedanya apa? Kalau sepengetahuanku ya, kalau es teler itu kan yang iya, kalau sepengetahuanku sih ya, kebiasaan kalau beli di warung-warung yang itu tuh, yang ada di mana-mana itu, kalau es teler itu ya tadi base-nya adalah apa tadi? Susu, es serut, susu, kental manis, terus kelapa, alpukat, dan nangka. Nah, kalau es campur lebih banyak tuh campurannya, malah kadang-kadang ada juga yang ngasih, ada cincaunya, ada tapenya, ada macam-macam deh, buah-buahannya juga ada. Wow, cantik banget Cici.
Yes, kalau es campur itu kita variasinya itu tunjuk-tunjuk kan. Kalau es campur tuh kayak kita Iya. kadang mau ini es campur. Kalau es teler udah ada pakem resep klasiknya. Nah, ini sahabat Femina. Wah, itu nampannya udah Ramadan sekali nampannya. Yes. Nah, ini dia. Oke, wah, jadi kepengen, kepengen buka puasa. Tahan, Nana, tahan. Oke. Oke, sip. Yes. Saya dikasihnya bilangnya manisan es campur manisan buah, ya. Oke, oke, sip. Menggiurkan banget Cici. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tahan ya Allah, ya Allah. Aduh, ini baru resep ke-1. Oke, sahabat Femina, Oke. masih sudah menyaksikan acara ini dong? Enggak ya? Kita tunggu. Siap. Teman-teman, abis ini kita akan punya loh IG story. Kita akan kasih voting, polling. Kamu boleh pilih es campur manisan buah atau punyanya Isyana. Oke? Yuk Isyana langsung Oke. aja. Oke, langsung aja ya. Hari ini aku akan bikin seperti yang tadi aku sudah bilang, es campur yang terinspirasi dari minuman aku zaman dulu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang pernah waktu kecil minum Kalpis, sekarang juga masih ada sih Kalpis gitu. Jadinya dia semacam minuman susu tapi seperti agak-agak ke yogurt asam-asam gimana gitu. Dan yang satu lagi adalah aku ngambil dari inspirasinya, sekarang kan banyak tuh minuman-minuman apa namanya, kolagen peach peach gum kolagen itu. Nah, aku seneng dengan jamurnya karena teksturnya tuh kriuk-kriuk gitu kan. Nah, hari ini aku kasih peach gum yang viral itu. iya, hari ini aku mau bikin es campur menggunakan ini, jamur putih, jamur salju. Nah, karena pakai jamur salju, aku bilang aku menamakan minumanku adalah es putri salju atau es Snow White. Oke, jadi seperti judulnya, ini dia. Semua bahan-bahan yang aku pakai semuanya putih. Ada leci, ini tadi jamurnya. Terus aku pakai agar-agar putih yang aku serut jadi seperti ini. Nah, terus aku pakai nata de coco. Lalu supaya nanti manisnya seperti tadi aku suka yang creamy, aku pakai kental manis. Nah, nanti untuk punch segarnya aku pakai jeruk nipis. Nah, kalau teman-teman di rumah belum pernah menggunakan atau memasak jamur putih ini ada di supermarket, bentuknya seperti ini nih. Nih, kalau misalkan di supermarket di dekat bahan-bahan kering, jamur-jamur kering, nah itu ada yang seperti ini. Ini banyak yang bilang juga katanya jamur kuping putih. Nah, ini bendanya yang jadi seperti ini. Ini direndam dulu di dalam air. Banyak metodenya beda-beda setiap orang. Ada yang direndam dulu dengan air dingin 2 jam, ada yang langsung direndam dengan air hangat, lalu habis itu direbus, dimasak supaya dia matang seperti ini. Nah, begitu kalau untuk prosesnya. Yang ini ya, yang ini udah aku rendam dan sudah aku rebus. Nah, kalau yang ini agar-agar putih biasa. Buatnya seperti biasa, instruksinya diikutin aja di apa bungkusnya, lalu udah kita parut pakai yang ini nih, gampang nih, jadinya seperti ini nih tadi. Nih misalkan ya, aku contohin ya, nih pakainya yang gede ya, jangan yang kecil. Kalau yang gede ini nanti jadinya, kalau yang kecil kekecilan nanti teksturnya nggak terasa. Nih, Oke. nih kalau mau bikin panjang itu alurnya ngikutin yang panjang begini. Kalau bikin pendek, kalau mau pendek ya begini juga nggak apa-apa. Tapi aku bikinnya agak panjang biar lebih seru. Nah, seperti ini tuh. Jadi kan, nah ini tadi aku udah siapin ya yang ini ya. Oke. Nah, ini gampang banget. Semuanya bisa dibeli di apa namanya,
supermarket. Nah, ini aku nyajiinnya pakai ini, tapi kalau misalkan di rumah mau bikin rame-rame semua dijadiin satu nggak masalah. Cuma supaya agak cantikan dikit, aku pakai ini ya. Nah, yang pertama kali aku masukin kental manisnya. Kental manisnya bisa disesuaikan dengan eh, tingkat kesukaan. Karena kan ada orang yang nggak suka terlalu manis, ada yang suka yang manis gitu. Jadinya aku ya kira-kira ini sekitar 2 sendok makan lah. Nah, biar agak cantik rupanya, aku mau masukin esnya dulu. Esnya dulu. Nih, aku udah siapin esnya. Masuk ke dalam. Wah, kegedean. Kalau ini jangan nggak usah pakai es serut sih, karena kalau mati es serut cairnya cepet banget. Jadi sambil nunggu buka, dia oke, aku pecahkan dulu ya. Ya, oke. Nah, sip. Nah, habis itu aku akan masukkan bahan-bahannya. Ini ada leci. Leci masuk. Leci masuk. Serah mau seberapa banyak. Kuah lecinya kalau dimasukin juga nggak apa-apa supaya nambah-nambah aroma lecinya. Nah, nih. Yes. Lalu nata de coco. Nata de coco masuk ke dalam. Gampang banget, ini semua sudah tinggal masuk-masuk aja. Paling hanya butuh proses waktu tadi di awal nyiapin ini dan nyiapin agar-agarnya. Agar-agarnya bisa dibuat mungkin pagi atau siang sebelum keriuhan buka puasa bermulai gitu. Jadinya kita sudah buat. Nah, ini jelinya, jelly, agar-agar maksudnya. Oke, ada yang udah bertanya, Mbak Inat sebentar Apa? Ya, nanti. Oh, dia nanya, boleh sekarang aja nih dibacain nak. Boleh, boleh. Mbak Inat Make Up bertanya, agar-agar diolah dengan gula atau tanpa gula? Kalau aku pakai gula biar manis. Kalau nanti dimakan tanpa gula, bisa aja sih tanpa gula, tergantung selera. Tapi kalau aku sukanya dia pakai gula biar ada rasanya gitu. Tapi kalau misalkan mau mengurangi gula, tanpa gula juga nggak masalah kok. Gitu. Nah, ini begini, semuanya putih karena memang judulnya Snow White. Oke. Nah, untuk seger-segernya aku tambahin jeruk nipis. Untuk itu tuh tambahin jeruk nipis. Nih, karena kan kalpis itu kan susu yang ada asam-asamnya kayak sedikit difermentasi. Jadinya aku tambahin si jeruk nipis ini. Kalau misalkan susu ketemu asam itu kan sebenarnya dia jadinya jadi kayak buttermilk gitu ya. Tapi kan karena kental manis kadar susunya tidak terlalu banyak jadi nggak masalah. Ini lalu supaya tambah segar aku kasih air soda. Nah, makin seger deh. Sip. Nah, iya, oke. Bapak produser 5 menit lagi siap. Nggak nyampe nih kok. Oke. Lalu aku mau ngasih. Jadi deh, udah. Kasih hiasan. Jeruk nipis. Dan ininya. Oke, jadi deh Cici. Biar tambah cantik. Biar tambah cantik aku kasih ini deh. Nggak mau kalah sama Cici yang pakai nampan Ramadan. Aku nampannya ini aja. Nah, apa ya? Oh, nih ada ini. Ada ini. Oke deh. Sip, ini dia. Oke, ntar aku naikin dulu kameranya ya. Oke. Wah. Sip. Nah, ini dia. Kita berdua gini dong, nah, pegang nah, nanti biar kita bisa screenshot.
Screenshot, gimana nih screenshot ya? Nanti di screenshot Ini ya. aja. Ini Oke. es putri salju ala Ibu Isyana. Sahabat Wah. Femina silakan dicoba ya di rumah. Yes. Nah, tadi teman-teman Femina, jangan lupa nanti habis ini ada IG story-nya, bisa langsung ditekan di polling mana yang disuka. Tapi kalau pengen tahu rasanya, nanti langsung diuji aja. Habis ini langsung resepnya akan kita sharing di IGTV ini dan juga di devemina.co.id. Nah, teman-teman, ada beberapa pertanyaan Isyana. Kita boleh bacain pertanyaannya sekarang Kak Isyana ya. Ya, 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 ya. Dari produser kita Kak Rajasa sudah menyiapkan pertanyaan dari penonton. Oh tadi udah bertanya, tadi udah dijawab ya, es teler sama es campur tadi bedanya apa ya? Pokoknya es teler sama alpukatnya deh gitu ya. Udah campur ada alpukat ya? Es teler alpukat. Ini godaan banget, ini godaan gimana ini wangi? Gak batal kan gak Allah. Enak dan leci. Enak banget. Iya. Itu dia. Lalu ada yang bertanya dari FS Kitchen. FS Kitchen bertanya, kaki gori itu termasuk kategori es campur? Ya dong, kategori dari Jepang sama kayak kaki gori. Kaki gori. Oh. Dia, ya kan Nak? Nah, Isyana ini paham. Iya, iya. Jadi kaki gori itu sebenarnya adalah es serut yang dikasih sirup. Sebenarnya dulunya hanya begitu aja, simpel banget, es serut dikasih sirup. Tapi zaman sekarang itu kaki gori udah banyak yang dimodifikasi. Jadinya dia ada yang dikasih buah-buahan di dalamnya, ada yang dikasih pure, ada yang dikasih isian-isian ya seperti kalau kita di sini bikin es buah gitu, mereka juga bikinnya kaki gori dan itu biasanya dimakannya pas musim panas gitu. Yes. Tapi setauku di Jepang itu kaki gori ada satu tempat dia membuat es itu bener-bener dari bahan air yang natural. Jadinya kaki gorinya bener-bener dari kalau bukan dibikin oleh mesin gitu ya. Jadi air yang masuk ke sebuah tempat, misalnya di pegunungan, dimasukin sebuah mereka membuat kayak kolam gitu dan dibiarkan beku. Nah itu dijadiin kaki gori. Katanya sih rasanya enak, nggak tahu deh, mungkin karena airnya ya. Gitu setahu saya. Jadi emang kalau nambahin kaki gori itu memang kaki gori itu karena memang simpel banget, cuman si sirup dan es serut. Iya, jadi emang biasanya itu kalau di Jepang itu dari mata air pilihan gitu kan. Iya. Menjadi es serut terbaik untuk si kaki gori ya. Oke. Iya. Dulu dulu makanan kerajaan tuh Nak, makanan kerajaan kaisar-kaisar Jepang. Jadi kalau dulu gitu disebut gitu nanti dikasih ke raja-raja itu kaki gori yang hebat di Korea Selatan. Nah, ada juga yang bertanya tadi udah dijawab ya yang untuk gulanya agar-agarnya pakai gula pasir atau tidak. Nah, ada lagi yang bertanya kalau yang kayak es kepal Milo, wah masih ada yang belum move on nih Mbak FS Kitchen belum move on dari es kepal Milo. Dia bertanya ada resep. Tapi Femina pernah bikin ya Nak es kepal Milo ketika lagi viral. Pernah bikin. Coba aja di search. Gitu. Okay. Cici masih ada yang komplain lagi katanya suara Cici kurang kencang. Oh iya, saya harus deketan kali, sudahkah? Oke, sip. Oke, nah tadi ya ada yang juga tadi bertanya tentang untuk es belewahnya, apakah belewahnya cara memilih belewahnya bagaimana? Tadi acara sudah disebutkan tipsnya cara memilih belewah, yaitu teman-teman pilih tekan-tekan kulitnya kalau terlalu lembek, bahkan dia suka ada yang berjamur gitu atau yang kayak sudah lebam-lebam, itu jangan dipilih karena biasanya sudah terlalu lama dan terlalu lembek. Kecuali teman-teman mau bikin yang cukup diserut seperti itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau dicetak bulat bisa pilih yang lebih padat gitu. Seperti ini. Dan belewah itu dia semakin tua sebetulnya memang semakin lembek semakin manis sih, itu enak banget. Jadi pokoknya carilah yang lembek kalau bisa, kayak dia suka ada jamur-jamurnya gitu. Nah kalau bahkan kita suka pakai jamur-jamurnya, jadi jangan dipilih itu. Kalaupun misalnya
sebetulnya bisa dibuang jamur-jamurnya sih, cuman kalau ada yang lebih bersih nggak apa-apa juga. Begitu. Lalu ada yang bertanya juga tadi, Kak Isyana tadi dia baru nonton lecinya itu esnya ditiriskan apa enggak ya airnya ya? Yang lecinya tadi, kalau yang lecinya tadi malah justru saya masukkan sedikit ke dalam campuran esnya supaya aroma lecinya keluar gitu. Kalau misalkan susah cari leci, mungkin lecinya bisa diganti dengan longan. Longan juga tekstur-teksturnya mirip dan rasanya juga senada tuh gitu. Kalau misalkan teman-teman di luar kota yang susah dapat leci, bisa diganti dengan longan. Longan kalengan aja nggak apa-apa gitu. Sama cara buatnya, tambahin sedikit air air longannya itu supaya aromanya tambah kuat di situ gitu. Oke. Nah, mungkin kita satu pertanyaan lagi ya sebelum kita kehabisan waktu. Dari Papa produser sudah memberikan isyarat sudah cepet-cepet ya penutupan. Nah, ada yang bertanya tadi cara milih belewah, banyak banget ya penasaran dengan belewah ya, karena mungkin bertanya juga hanya bisa setahun sekali ya, karena belewah saat lebaran itu kita harus tulis artikel kenapa belewah itu cuma ada saat lebaran. Nah itu tadi seperti Tria bilang, pokoknya pilih yang lembut ya, semakin lembut semakin lunak, semakin bisa ditekan-tekan dengan jari kita, itu rasanya makin manis banget. Jadi kalau teman-teman mau dibentuk bulat-bulat seperti ini, makanya pilih yang rada keras. Walaupun yang keras pun sudah manis sih, cuma kalau mau manis banget dan teman-teman nggak mau pakai sirup gitu, pilih aja belewahnya yang super lunak, sudah super manis dan semakin wangi begitu. Oke? Nah, sahabat Femina, terima kasih sekali tadi sudah menyaksikan 2 es campur kreasi Tria dan Isyana. Terima kasih Isyana sudah menerima tantangan dariku. Siap-siap untuk menerima undangan lagi dariku untuk kita membuat battle-battle selanjutnya. Teman-teman boleh banget ditulis di bawah mau battle apa lagi, buka puasa, mau battle-battle puding-pudingan, mau battle-battle apa nih, atau battle-battle yang resep paling praktis untuk sahur gitu ya. Pokoknya selama #FeminaLive Ramadan yang teman-teman mau untuk resep akan kita berikan semua untuk kalian. Oke? Nah, terima kasih sekali Isyana. Tadi Isyana tuh sudah ada di dapur Uji Femina. Kalau saya sudah di dapur Uji. Terima kasih. Berbeda dapur, tapi sama-sama di Femina. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa resepnya Isyana ya. Kamu kasih resepnya ke aku untuk kita tampilkan di femina.co.id. Oke, thank you Femina. Thank you Isyana. Thank you Cici. Oke, sahabat Femina, terima kasih yang sudah menyaksikan Food911 Kitchen Secrets di Instagram Live. Acara ini bisa ditonton kembali jika ingin melihat kembali inspirasi battle es campur di IGTV Femina setelah live ini. Jangan lupa, COVID masih ada, jadi tetap terapkan 3M, memakai masker, menghindari kerumunan, dan tetap menjaga jarak. Oke? Saya Tria Nuragustina, jurnalis Boga Femina, dan Isyana. Undur diri, sampai jumpa. Jangan lupa follow Femina di Pinterest, di Facebook. Jangan lupa, oh ya, kita ada Facebook Femina juga, Facebook yang khusus food, yaitu Femina Food. Jangan lupa untuk klik join di Facebook. Di situ juga ada berbagai macam resep dari kami. Oke? Jangan lupa juga follow Femina di Twitter dan Instagram ini tentunya untuk melihat segala macam jadwal live selama Ramadan. Oke? Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.